Selamat malam, Mas Randi Sapta atau Randi Dwi A? Randi aja. Okay. Kalau Randi Dwi A itu di Instagram aja sih. Oke, berarti nama aslinya Randi Sapta. Aku mengutip dari uploadan Instagramnya Mas Randi nih. Jika aku adalah tanya, sedang kamu adalah jawab, maka duet kita jadi tanya jawab. itu kayaknya bawah banget tuh postingannya itu. Kayaknya nyekolnya itu luar biasa. aku risetnya dadakan dan ketemu itu kayaknya pas nih gitu. Iya. Itu kalau nggak salah sih tahun lalu semacam kayak aku ingin bikin satu kalimat yang ala anak-anak langgas yang nggak cepet langsung ketangkep gitu loh maknanya. Jadi ya udah aku bikin salah satunya. Sebenarnya ada versi lengkapnya sih di sana itu. Ya. Itu aku temukan quote-nya itu waktu aku kuliah. Itu semacam seperti ini. Jadi kita tuh lahir dengan pertanyaan. Nah, jawabannya kapan kita? Nanti kalau kita udah mati. Dalam ternyata ya artinya ya. Dalam banget. Nah, karena udah bahas langgas, aku pengen tahu kenapa postingan Mas Randi selalu membahas tentang langgas. Aku pengen tahu dong apa sih itu langgas, terus kenapa sekarang lagi giat-giatnya menceritakan itu? Sebenarnya isu tentang langgas itu kata lain dari milenial. Jadi langgas itu Indonesia dari milenial. Aku berpikir seperti ini karena kan tahun 2015 itu kan lagi panas-panasnya isu tentang bonus demografi anak muda di Indonesia. Nah, bukan cuma di Indonesia aja sih, tapi sebagian besar negara-negara di dunia itu pada tahun 2000 berapa ya? Aku lupa kemarin 2020 apa 2019 gitu, bahwa Indonesia itu memiliki bonus demografi anak muda, jumlah anak muda yang sangat banyak. Nah, ini menjadi potensi yang sangat besar untuk Indonesia dari berbagai hal, dari berbagai bidang gitu. Bahkan di sektor industri juga itu tahun ini itu sudah mulai banyak anak-anak muda yang menguasai sektor industri. Nah, dari sana aku merasa seperti terpanggil untuk menjadi bagiannya gitu loh, Mbak. Anak langgas itu kan artinya itu kan bebas. Terus kemudian dia berekspresi gitu. Nah, aku tertarik untuk lebih mendalami isu ini gitu. Nah, dengan adanya isu ini, aku berpikir kayaknya Indonesia bisa deh lebih baik lagi dari yang kemarin. Dan itu siapa sih yang bikin gerakannya? Ya kita, anak-anak muda, generasi milenial atau anak-anak muda langgas gitu. Termasuk aku gitu. Oke. Berarti aku juga bisa masuk. Ya, yang lahir 90 sampai 2000-an. Oke. Katanya sih begitu. Aku masuk. Yang 90 sampai 2000. Bener ya? Sekitar itu. Nah, konten yang aku bikin di Instagram aku itu sebenarnya baru-baru ini, Mbak. Jadi, aku tertarik untuk gerakan yang sekiranya basisnya itu teman-teman milenial. Langgas. Aku tertarik untuk mengajak teman-teman langgas yang lain, teman-teman aku yang lain itu untuk berkolaborasi, entah bikin apa gerakan sosial yang mana gerakan ini itu untuk anak-anak muda supaya lebih positif lagi menanggapi berbagai hal yang ada di negeri kita ini, bahkan di kondisi seperti saat ini. Nah,
oleh karena itu kemudian aku semacam tertarik banget untuk lebih mendalami itu generasi langgas. Salah satu wujudnya itu adalah konten video podcast 30 detik yang kita udah dapat project yang kelima. Dan ini ongoing, kita akan bikin project yang ke-6. Berarti Langgas ini tapi kalau teman-teman mau tahu tentang Langgas dan yang lain-lainnya itu bisa lihat di Instagramnya Mas Randy ya. Nanti aku boleh bisa. Itu hanya sebagian kecil sebenarnya. Ya. Sebagian kecil dari yang kami buat tentang generasi Langgas. Sebenarnya ada banyak kok artikel yang berkenaan dengan generasi Langgas. Bahkan bukunya juga sudah ada yang dibuat oleh Joris Sebastian itu sama siapa yang aku lupa namanya itu. Jadi dia itu membuat riset tentang potensi anak-anak muda di Indonesia dan kira-kira komparasinya dengan anak-anak muda dengan negara lain itu seperti apa. Itu menurut aku bagus banget. Terus membuka wawasan kita bahwa anak-anak muda itu punya potensi yang sangat besar. Apalagi didukung dengan era teknologi yang serba sangat cepat seperti saat ini. Wah, aku harus beli buku itu berarti. Wajib. Bukunya warna biru, judulnya Generasi Langgas. Oke. Nah, itu di medsosnya Kak Randy. Kan sampai sekarang ya masih jadi duta ceritanya di The Habibie Center ya. Halo? Iya. Masih Mbak, masih. Nah, itu awalnya sampai bergabung ke sana gimana? Kalau untuk pengalaman jadi duta cerita The Habibie Center itu dimulai pada tahun 2017 sebenarnya. Jadi The Habibie Center itu membuka satu program community empowerment, rising through technology. Jadi gerakan ini tuh untuk membangun toleransi gitu, keberagaman. Kita dipertemukan dalam satu forum selama 3 hari itu di masing-masing provinsi. Aku milihnya waktu itu di Malang itu jadi base-nya untuk Jawa Timur. Daftarlah aku dengan kepercayaan diri. Itu adalah salah satu pembawa isu toleransi yang sangat baik istilahnya, karena aku juga pengen lagi ada misi untuk membangun toleransi untuk keberagaman yang sangat banyak di Indonesia ini. Itu melalui cerita, melalui teknologi juga. Nah, aku daftar, ternyata lolos gitu. Jadi selama 5 hari itu di Malang, kami itu dipertemukan dengan teman-teman generasi muda, anak-anak Langgas ini, itu dari berbagai latar belakang. Nah, di sana itu menjadi satu forum di mana kita mengenal satu sama lain. Itu adalah momen pertama aku ketemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Dan aku sangat bersyukur gitu ya. Ternyata aku nggak sendirian gitu, Mbak. Dan ternyata selama ini kotak yang aku punya itu aku nggak sendirian yang punya gitu. Orang lain itu juga punya. Dan aku hanya berjibaku dengan kotak aku aja, lupa tuh sama kotak yang ada di sebelah ya, gitu. Istilahnya kayak gitu. Dari fasilitator THC juga, dari Center juga. Nah, kita dibuka tuh wawasan kita tentang keberagaman. Hey, kamu nggak sendirian tuh. Gitu. Jadi fasilitatornya itu mencoba membawa kita supaya kita lebih terbuka lagi dengan berbagai keberagaman latar belakang yang ada di lingkaran kita gitu. Nah, itu adalah satu momen pertama yang menurut aku luar biasa gitu ya. Ada lagi yang lain misalnya. Jadi ada teman aku tuh, dia secara fisik terlahir sebagai laki-laki, tapi ternyata secara visual dia berpakaian seperti perempuan. Nah, pada saat aku manggil Mbak atau Mas, bingung tuh, aku mau manggil apa gitu, Mbak atau Mas gitu.
Jadi aku bingung mau manggil apa gitu. Terus aku nanya, aku manggil kamu apa? Ya panggil aja namaku langsung. Oh oke. Aku bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan lesbian, bukan gay, bukan queer, bukan apa, trans. Dong ya aku manusia gitu. Oke. Jadi semakin kayak, jadi kayak, nah hal-hal kayak gitu itu yang kadang mostly ya Iya, iya. orang-orang itu melakukan penghakiman at first sight gitu. Jadi di momen pertama belum tahu apa-apa udah melakukan judgement gitu. Padahal kita tahu dalam siapa sih dia. Nah, menurut aku apa namanya program cerita The Habibie Center itu luar biasa gitu untuk membuka wawasan kita bahwa dunia itu tidak hanya hitam dan putih aja. Gitu. Tapi hal kayak gitu sampai sekarang masih sangat sensitif ya. Maksudnya banyak masih belum bisa sebenarnya udah banyak yang bekerja sama juga, sudah banyak yang menerima juga hal itu. Tapi sebanyak yang menerima pasti masih juga ada yang masih sangat sensitif jika kita bahas hal-hal yang kayak begitu kan. Nah, bagaimana Mas Randi menghadapi hal-hal yang kayak gitu? Kok kamu orangnya nggak gini sih gitu? Itu kan mental banget ya. Ya, betul. Merubah paradigma orang yang belum terbuka pikirannya itu memang apa sulit. Yang bisa kita lakukan itu apa namanya ini membawa narasi gitu. Narasi yang selama ini terbangun di masyarakat kita itu kan kebanyakan sisi negatif. Kita melupakan apa namanya misalnya sisi positif teman-teman dari komunitas yang memang masih dianggap bertentangan dengan norma-norma yang ada. Gitu. Menurut aku ya kita narasikan aja gitu, meskipun masih bertentangan. Terus kalau aku sih ngasih pesan sama teman-teman, udah jangan pakai label-label masing-masing deh. Kita coba untuk belajar untuk memanusiakan manusia lainnya dulu. Gitu. Soalnya apa? Jatuh-jatuhnya nanti bakal diskriminasi. Jatuhnya lebih jatuh lagi bisa mengarah ke kekerasan kayak gitu dan pada kita berpusing-pusing untuk melakukan itu, kenapa kita nggak terima aja dulu gitu, coba kenalan, coba apa kenali lebih dalam lagi seperti apa, jangan lihat negatifnya. Nah, aku mau bicara ke teman-teman disabilitas ya. Kak Randi, aku panggil kakak aja ya. Kak Randi lebih, kan sekarang lebih giat-giatnya juga bersama teman-teman disabilitas juga kan, selain masalah toleransi dan yang lainnya juga. Nah, pertama terjun nih, ketemu teman-teman disabilitas. Aku mau cerita juga sedikit. Dulu aku pernah merantau di Jakarta kan. Nah, pada saat itu aku ngerasa sosial aku tiba-tiba berkurang gitu. Karena mungkin karena kehidupan di Jakarta. Terus aku tahu ada open volunteer untuk teman-teman disabilitas waktu itu. Nah, aku daftar untuk jadi volunteer. Dan waktu itu rasanya aduh, pengen nangis, bahagia gitu, campur aduk semuanya. Nah, kalau Kak Randi gimana pas pertama kali ngerasain itu? Maksudnya bertemu sama teman-teman itu, belajar lebih dalam lagi tentang bahasa mereka. Ya, apa? Aku kalau ditanya kok punya passion ke teman-teman disabilitas sih, nah aku akan cerita flashback jauh ke belakang. Jauh banget ya. Munculnya itu bahkan sebelum aku sekolah sebenarnya. Nah, kalau boleh cerita dulu itu kan waktu aku kecil aku nonton TVRI yang masih hitam putih layarnya waktu itu. Mungkin Mbak Siska juga masih dong, masih iya. Salah satu lah gitu. Nah, itu dulu ada program apa dari stasiun TV itu berita
itu di pojok kiri bawah itu ada kotak kecil. Terus ada orang tuh gerak-gerakin tangan. Nah, dari sana tuh kayak semacam, itu ngapain ya orang itu? Di bawah tuh ngapain? Aku penasaran gitu. Nah, beberapa kali aku nonton, kemudian tanya ke bapak sama ibu. Itu orang, dia itu namanya bahasa isyarat. Itu untuk orang-orang yang nggak bisa denger sama nggak bisa ngomong. Oh, gitu ya. Nah, dari sana aku mulai semacam kayaknya bisa deh aku belajar ngobrol sama mereka juga dengan gerakan tangan kayak gitu. Sayangnya itu hanya impian yang terpendam aja. Ada akses atau media belajar ya dulu gitu. Akhirnya ya udah aku pendam aja tuh. Sampai kemudian aku masuk SD, sampai di 5 SD itu ada satu teman aku yang kakaknya itu guru di SLB. Nah, suatu saat dia tuh gerakin tangan tuh, Mbak. Aku tanya, itu apa gitu. Ini huruf abjad untuk teman-teman tunarungu gitu. Oh ya, kayak gimana? Jadi aku penasaran kan, coba dong diajari gitu. Nah, dulu pakai satu tangan ini A, B, C, sampai Z itu gini. Nah, gitu. Iya. Jadi dia kemudian ngajarin tuh, tapi sekedar abjad aja, nggak sampai ke kosya isyaratnya. Mbak Siska mungkin inget tuh, sinetron Canda yang main siapa sih? Yang main itu, aduh aku lupa perempuannya itu, yang istrinya Christian Sugiono itu, Titi Kamal. Nah, kalau nggak salah dulu itu dia kan perannya jadi bisu tuh sama Mona Ratuliu. Mona Ratuliu kan dia yang dia itu jadi pemeran bisu tuli itu. Jadi kemudian dia pakai bahasa isyarat. Nah, jadi semacam menemukan istilahnya puzzle yang belum utuh itu di SD kelas 5 itu. Nah, diajarin isyarat sama teman, terus sama ada sinetron Mona Ratuliu itu. Kemudian jadi keinginanku untuk belajar bahasa isyarat terpendam. Sampai kemudian masuk ke kuliah itu di Malang. Waktu waktu PKM atau program kreativitas mahasiswa itu kan ada Mones tuh yang setiap tim harus presentasi. Iya. Waktu itu aku digabungin dengan tim dari salah satu fakultas FISIP. Terus aku lihat tuh presentasi mereka itu unik gitu loh. Yang satu ngomong, yang satu gerak-gerak tangan. Itu jadi kayak yang tadinya kependam lagi kayak wah, ini kebuka lagi deh. Gitu sama jawab pertanyaanku selama ini. Habis presentasi, aku tanyalah sama teman itu, kamu belajar bahasa isyarat di mana? Dia bilang, aku belajar bahasa isyaratnya di PSLD, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas di Brawijaya gitu. Wah, aku bisa dong berarti belajar juga. Iya bisa. Terus gimana dong caranya? Kayaknya next month akan ada open recruitment volunteer deh. Kamu bisa masuk di sana gitu. Ya udah, next month aku disodorin informasi pendaftaran untuk volunteer. Aku masuki, ternyata lulus. Dari sanalah kemudian aku belajar tentang bahasa isyarat, dan cuma isyarat aja sebenarnya, tapi hampir semua ragam disabilitas aku diajari sama teman-teman gitu. Wah, pantesan, wah. Nah, aku tuh inget banget euforia dulu belajar bahasa isyarat tuh, Mbak. Ya, jadi selama 3 bulan awal-awal tuh intensif banget. Dalam satu hari itu pokoknya aku nggak boleh nggak ketemu sama teman tuli. Pokoknya aku harus ketemu untuk nambahin kosa isyarat aku gitu. Ya udah, mau di kampus atau nggak di kampus, ya aku pokoknya harus ketemu tuh
sama teman tuli. Bahkan waktu aku misal nyari pengen makan tuh di luar, aku mesti tanya sama teman-teman, kamu nanti siang makannya di mana, nanti malam makannya di sana, di mana gitu. Bareng yuk gitu. Dari sana itu sekalian aku belajar gitu loh. Bener-bener ini ya, riset banget ya sama teman-teman itu. Tapi kalau ada yang mau belajar mau belajar serius nih untuk belajar bahasa isyarat, itu butuh waktu berapa lama sih, Kak Randi? Untuk basicnya aja misalnya. Basic ya. Kalau basic aja sih untuk kosa isyarat sehari-hari aku rasa 1 bulan bisa ya. Lancar ya. Kalau yang penting ini apa namanya niatnya gitu. Ya. Ya itu kuat karena kan aku dulu keinginannya kuat banget tuh. Ya maklum ya. Dari SD lah. Sebelum SD lagi. Munculnya itu udah dari kecil gitu. Jadi ya udah. Kalau kata teman-teman sih 3 bulan katanya aku udah bisa bahasa isyarat. Saat ketemu teman-teman itu susah nggak untuk berkomunikasi awal-awalnya? Awal-awalnya susah karena aku berpikir aku belum tahu isyaratnya seperti apa. Jadi setiap aku ngobrol itu aku eja satu-satu. Dan itu bikin lama ya. Jadi misalnya kayak isyaratnya A, P, E, L itu apel. Nah, kayak gitu. Jadi setiap kosa isyarat yang aku belum tahu, aku tanya sama teman-teman. Mereka akan kasih tahu. Nah, itu kayak semacam otomatis tersimpan gitu di memori aku. Gitu. Jadi semakin nambah isyaratnya, kosa isyaratnya. Itu karena nggak ada bukunya juga, Mbak. Makanya kita belajarnya tuh. Kalau Kak Randi nama panggilan ininya apa? Kalau aku gini, Siska. Oke. Kalau aku gini. Oke. Berarti dari mana tuh? Dari teman-teman ini, teman-teman yang di Sentong, yang sama Kak Broto. Oh ya, DAC. DAC. Iya. Mereka teman-teman yang asik juga untuk belajar sambil diskusi, ngobrol, seru. Iya, betul. Aku berpikir, wow, teman-teman sekarang udah mulai untuk memberikan akses untuk mereka sendiri dan masyarakat itu semakin masif sekarang. Jadi aku senang gitu melibatkan teman-teman juga. Tapi prestasi di bidang sebagai bahasa isyarat. Apa sih istilahnya? Apa tuh? JBI, Juru Bahasa Isyarat. Oke. JBI. Nah, JBI. Paling lama jadi juru bahasa isyarat itu durasinya berapa lama? Aku jadi ingat. Dulu itu berapa lama ya? Kalau untuk pelatihan lebih dari sejam, Mbak. Wah. Kalau untuk pelatihan itu pernah aku nerjemahin itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Itu aku sendiri tuh. Non-stop. 1 jam itu cuma untuk istirahat. Ada lagi pengalaman yang menarik dan menurut aku wow banget gitu loh, jadi JBI sendirian pula. Di tahun 2016 itu aku pernah diajak ke gedung DPR sama bupati di Jember. Di Jember itu kebetulan kan bupatinya tuh baru. Nah, aku lupa nama kegiatan itu apa. Yang pasti setiap parpol itu dikumpulin jadi satu ruang dan ternyata mereka itu memperhatikan apa ya istilahnya program-program atau apa gitu, aku lupa. Itu satu-satu, Mbak. Dan ternyata mengundang komunitas di sana.
termasuk teman-teman tuli. Oke. Otomatis aku dipanggil karena satu-satunya kan di Jember itu. Diundanglah kami ke ke acara itu dan aku jadi juru bahasanya. Kalau nggak salah dulu itu mulainya jam 12 atau jam 1 ya, itu jam 5 sore. Dan itu nggak ada istirahat sekali, presentasi yang bahasanya yang begitu politis gitu. Jadi ya akhirnya apa demi teman-teman aku udah lakuin itu. Nah, bahasa-bahasa Jadi yang tiba-tiba non-stop itu nggak ada istirahat. bahasa-bahasa yang tiba-tiba baru gitu saat jadi juru bicara isyarat itu, misalnya nih Nah, lagi jadi juru bicara bahasa isyarat, terus tiba-tiba bahasanya baru nih, kaget nggak? Atau mencoba menerjemahkannya dengan cepat? uh, kalau aku di prosesnya tergantung teman-teman yang Gimana putus-putus? teman-teman tuli. Karena gini, kalau untuk teman-teman tuli di Jember itu menurut aku belum apa ya, akses pendidikannya masih belum sebanyak dan sebagus di Yogyakarta. Gitu. Jadi aku gunakan kosa isyarat yang mudah dimengerti oleh teman-teman. Nah, jadi kalau ada istilah-istilah khusus di dalam bidang politik gitu, aku turunin dulu apakah ada padanan katanya gitu. Misalnya seperti politik gitu ya. Dulu aku belum tahu politik itu gini. Jadi aku eja politik. Gimana politik? Politik. Oke. Politik itu. Jadi aku akan mencari dulu tuh. Ada nggak ya politik padanan katanya? Kayaknya nggak ada deh. Nah, kalau nggak ada, berarti aku membuat membuat cerita, mendeskripsikan makna itu. Misalnya politik itu kan identik dengan misalnya pemilihan umum misalnya. Jadi ya udah aku cerita. Pertama aku isyaratin abjadnya, politik. Itu aku ceritain tuh. Jadi selain aku menerjemahkan, aku juga memberikan edukasi ke teman-teman tuli tentang satu itu. Ngebut nggak sih? Biasanya gitu. Tapi untuk teman yang udah paham banget ya dengan isyarat, katakanlah di Jogja udah mulai teman-teman udah well educated lah istilahnya. Iya. Justru kita yang benar-benar yang harus cari tahu isyaratnya itu apa ke teman-teman tuli itu. Jadi tanya gitu. Mungkin dieja dulu, baru dia akan ngasih tahu isyaratnya seperti apa. Aku sebenarnya sangat tertarik ya, karena aku bukan orang yang sangat ekspresif, tapi saat ngobrol sama teman-teman disabilitas, itu aku mau nggak mau harus dengan ekspresi juga kan. Nah, itu jadi hal yang membuat aku kayaknya aku harus belajar ini. Tapi ya nggak kayak bilang susah. Menurut aku Mbak Siska itu sudah oke di salah satu komponen menurut aku. Jadi kan saat itu kan ada beberapa komponen yang mendukung. Satu itu adalah gerakan tangan, yang kedua itu adalah gestur tubuh, yang ketiga itu ekspresi wajah, terus itu adalah mouthing. Mouthing itu semacam kayak politik tadi, politik gitu. Atau kalau mau aja, nah ini untuk teman-teman yang udah paham, ya udah ngerti aja gitu. Kalau perlu penegasan, politik. Nah kalau basis, untuk aku untuk ekspresi udah main, karena kan juga nih kayaknya nih. Aduh, enggak lah, nggak akan ambil jobnya Arandi lah. Jadi ekspresi itu penting untuk teman-teman tuli karena untuk menguatkan membangun suasana. Iya. Apa sih maksudnya? Dia maksudnya ngomongnya apa? Isyaratnya itu apa? Gitu. Halo?
Halo, Ya. halo. Aku sama teman-teman itu sempat udah nari bersama juga loh. Aku jadi Oh ya? banget gitu ya. Nari dengan hitungan, dengan gerakan yang sama, dan itu benar-benar, aduh, aku jadi yang kayak susah deh di diceritain gitu. Semuanya harus ngerasain sendiri Nah, sih prosesnya sama teman-teman. ngomong-ngomong tentang teman-teman tuli di Jogja yang banyak belajar tentang tari, teman tuli, aku sebenarnya sedikit banyak terinspirasi dari teman-teman Jogja, Mbak. Jadi dulu di Oke. Jember, pikir tuh, oke, kalau teman-teman Jogja punya seni tari, teman-teman tulinya, berarti di Jember harus punya juga nih. Tapi Ya. apa ya? Nah, kepikirlah aku untuk musik, jadi Nah, suara gitu. oke. Maka kayak teman-teman kayaknya bisa nih, belajar bermain alat musik. Macam kayak menabrak apa yang menjadi apa keterbatasan mereka. Ya. Gitu. Dengan kolaborasi teman-teman seni mahasiswa seni seni pertunjukan kalau nggak salah ya Ya. di sastra sastra itu eh, Fakultas Ilmu Budaya itu ada teman-teman yang tertarik untuk Hmm. ngajarin musik. Jadi aku mas kalau kalau ngajarin orang-orang biasa main piano, main biola udah biasa gitu. Tapi kalau mentuli kayaknya aku tertantang juga ini Iyalah. gimana caranya. Ternyata ada deh itu ternyata pakai hitungan juga. Ya. Aduh. Keren keren. Kalau lagi kayak gini-gini tuh rindu prosesnya di luar sama teman-teman ya. Tapi ya udahlah, Betul. tahan lah. Betul. Jadi bela-belain dari sore sampai malam mereka aktivitas di luar, nggak pulang gitu demi apa namanya demi apa ya pengen pengen nunjukin ke masyarakat bahwa teman-teman itu juga bisa gitu. Apapun Ya. bisa dilakukan. Eh, namanya diberikan kesempatan. Di ya setara lah sekarang dengan kita semua yang maksudnya dalam tanda kutip tidak tidak mempunyai kekurangan dalam fisik ya. Ya. Betul. Kalau Nah, konsentrasi aku memang Mbak karena kan eh, selain karena apa namanya keinginan aku dari kecil itu juga aku ngerasa jumlah juru bahasa isyarat itu juga masih belum memadai di hmm, Indonesia dan jumlah tuli yang sebegitu banyaknya ya. apa namanya perlu lebih banyak lagi nih juru bahasa isyarat apa namanya waktu aku masih di sana itu aku coba teman-teman untuk memulai gerakan yang sama dengan kota yang lain seperti Jakarta dan Jogja membuka kelas bahasa isyarat itu sejak tahun 2016. Jadi kita buat aja kelas kecil-kecilan. Hmm. Kita cari momen orang ketemu dalam satu tempat dan itu rame gitu. Oh ya CFD gitu di alun-alun gitu. Ya udah ayo gitu. Terus ngapain? Ya udah ngajarin aja A sampai Z terus isyarat-isyarat kegiatan sehari-hari kayak gitu aja gitu. Itu 2016. Nah, sampai sekarang apa namanya itu dilanjutkan dengan teman-teman IKIP PGRI Oh, karena kan ya. ada satu program studi apa namanya pendidikan luar biasa. Jadi aku ajak mereka untuk kolaborasi gitu. Dan sampai sekarang masih ada. Gitu. Masih jalan ya. Ya. Semoga akan lebih banyak lagi juru bahasa isyarat dari Jember ya. Nah, dari mana aja lah. Iya, Dari karena mananya karena boleh. karena tadi kan uh, putra asal Jember. Aku baru tahu loh. Isyarat untuk Jember ini. Ini. Ini isyarat Jember. Kalau Mbak Siska pernah lihat logo Jember Fashion Carnival seperti ini. Oke. Tuh. Karena icon, karena udah dikenal tuh
sampai dunia loh. Iyalah. Tahun depan Festival HAM di sebenarnya tahun ini sih di Kalimantan. Di Banjarmasin ya? Ya, tapi Nah, itu tahun di depan. kantor aku yang lama itu punya apa namanya wilayah intervensi di Banjarmasin juga Mbak, tapi sekarang udah selesai. Itu nanti kalau Mbak Siska ternyata juga harus ke Banjarmasin, nanti bisa tuh. Amin. Teman-teman. Nanti dikabarin ya biar aku ketemu sama teman-teman di sana. Seru banget. Sebelum penutup, berarti penutupnya ajarin aku sambil bahasa isyarat. Kalau ngajarin kayaknya enggak ya. Maksudnya aja. Kasih tahu aku ya. Apa? Ditranslate. Aku apa namanya? Bisa aja, bisa. Apa itu? Tentang apa? Enggak, kata penutupku aja. Kata penutup. Selamat malam, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman tetap sehat meskipun COVID belum selesai. Tetap COVID apa? jaga. COVID. Corona. Oke. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Terus sementara jangan sentuh tangan dulu. Kalau mau bersentuhan harus cuci tangan. Oke. Terus jangan lupa tetap berpikir positif. Oke. Dari aku sekarang. Terima kasih apa? Terima kasih apa? Terima kasih. Terima kasih telah mau bergabung. Terima kasih sudah dan telah sama ya. Nah, makanya tadi aku cerita ada padanan katanya. Ya. Sudah. Bergabung apa? Bergabung ngobrol malam bergabung. Ini. Oh, terima kasih sudah nonton. Nah, gitu aja. Nonton apa? Sudah nonton. Jadi ini kayak isyaratnya mata, terus ngelihat kita tuh. Oh, berarti? Sudah video ini. Oh, video ini. Oh. Ini. Oke. Berarti ulang. Terima kasih. Sudah nonton video ini. Yeay.